Hari ini hari Selasa tanggal 8 Juli 2025, hari Selasa pekan biasa ke-14 di dalam tahun liturgi. Wujud misa untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Dari Ibu Elizabeth Chia di Pontianak yang sedang sakit muntah berak di Rumah Sakit Antonius, dipulihkan kesehatannya dan segera kembali ke rumah beraktivitas seperti biasa. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my poor boy. Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, and Sia Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Juga untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok, Apia Yupita, mohon kesehatan, kesembuhan dari Jeffrey Liung dan kesejahteraan untuk Jeffriani Lim yang sedang berobat di Rumah Sakit Fatima. Untuk para saudara Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Ngatiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Stefan Lee Michelle, Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisyon dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin, diberkati segala usaha dan pekerjaannya. Dan juga untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya, Matthew Beno yang sedang berlibur di Australia, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Alusia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Akunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Mohon kesehatan, kesejahteraan dan kelancaran studi dari keluarga untuk Mama Namurah Franciscus, Rosalina Imbukdea, Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kunewati, Yosef Apai Anggun Anggi Brigita. Dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Efek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan, Maria Yohana, Teresia, Agus S. dan Aloysius. Mohon kesehatan, kesembuhan dan kesejahteraan untuk Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo. Mohon kesembuhan dan kelancaran pengobatan pengangkatan tumor otak untuk Evan di China. Semoga perjalanan dan kembali dengan selamat dan sembuh. Untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta, mohon kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim dari keluarga Anya Samson. Untuk Ibu Aneswela dan keluarga di Jakarta, untuk Sister Gregoria Idariani dan Servasius Dion Medi Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Aman Syujung dan Husin, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Dari keluarga Agustinus, mohon kesehatan dan kesembuhan dari Minarni, Felicitas, Elizabeth Martin, Bapak Thomas Acai, Ibu Doya di Sebau Kemahan. Dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta. Mohon kesehatan Garin dan Ana Juju. Dari keluarga Bapak Robert Madeng, Ibu Rosminta Sakti dan keluarga di Jakarta. Dari keluarga Ibu Joanna Yusinori Ayang dan Bernardus Febrian. Dari Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Dari Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Dari Ibu Kristina Sauni di Pasar dan keluarga di Pasar Singkawang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas.
Dari Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Ineke Wijaya, dan keluarga di Amerika. Dari Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak. Dari keluarga Ibu Cindy Lewadi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Dan juga dari Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta. Dari keluarga Bapak Martinus Marono di Sanggau Kapuas, dilancarkan urusan penjualan tanah dan diberikan kesejahteraan, kedamaian dan kerukunan dalam hidup berkeluarga. Dari Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru dipulihkan kesehatan. Dari Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, mohon berkat usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Rogong, Cirimci terjual cepat dengan harga yang bagus. Dan juga untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Tunjukkanlah keagungan kasih setiamu, Engkau menyelamatkan orang yang berlindung kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Yakub harus belajar bahwa dia tak berkuasa atas hidupnya, tetapi bahwa Tuhan melalui dia tetap memimpin Israel umatnya. Hal ini disadari dalam pergumulannya dengan malaikat Allah. Bila mengutus para murid, maka mereka itu menjadi karyawan Tuhan dan gembala kawanan domba yang besar. Kita memeriksa batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus di surga, ajarilah kami mengenal nama-Mu, dan kuduskanlah kami kepada Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga Yesus menjadi lambang perjanjian-Mu dengan kami, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu malam Yakub bangun dan membawa kedua istri, kedua budak perempuan dan ke-11 anaknya. Ia menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah penyeberangan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Maka terjadilah seseorang bergumul dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi itu terpelecok. Ketika Yakub bergumul dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tak akan membiarkanmu pergi jika tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapa namamu?" Saudnya, "Yakub." Kata orang itu, "Namamu bukan Yakub lagi, melainkan Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang.
Bertanyalah Yakub, katakan juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa kau tanyakan namaku? Lalu Yakub diberkatinya. Yakub menamai tempat Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi aku tetap hidup. Ketika meninggalkan Peniel, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena sendi pangkal paha Yakub telah dipukul, yaitu pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan pengakuan yang jujur, perhatikan seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, kiranya pandangan-Mu melihat apa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku dan memeriksa pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka tiada satu kejahatan pun kutemukan. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sedengkanlah telinga-Mu kepadaku, dengarkanlah kata-kataku. Tunjukkanlah kasih setia-Mu yang ajaib. Engkaulah yang menyelamatkan orang yang berlindung pada tangan kanan-Mu terhadap pemberontak. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun ku nikmati hadirat-Mu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Baik, pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Aku ini gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, si bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak tergerak hati oleh Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Maka kata Yesus kepada para murid, panenan memang besar, tetapi sedikitlah pekerjanya. Maka mintalah kepada pemilik panen supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk panen itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Panenan memang besar, tetapi sedikit pekerjanya. Mengabdi melayani adalah salah satu ciri agama kita. Dengan perantaraan orang lain atau melalui orang lain, kita dapat mengisi hidup kita dan mampu mencapai Tuhan. Kehidupan Yesus seluruhnya ditandai pengabdian demikian. Sedangkan para
penganut diajak menjadi gembala. Panenan besar, tetapi sedikit pekerja untuk menuainya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang memohon doa karena mereka sakit, Engkau pulihkan kesehatan mereka dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa karena hati untuk kami Isi aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan baru melalui roti anggur ini, semoga kami Kau berkati, sebab itulah lambang perjanjian-Mu yang menghidupi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini kehadirat-Mu, perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah dari perintah-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tundang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seturu yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Melihat orang banyak, tergerak hati Yesus oleh belas kasih, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cinta dan belas kasih, kami telah mendapat gembala yang akan membimbing kami ke tanah perjanjian, yaitu Yesus Mesias. Kami mohon perkenankanlah kami mematuhi sabdanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam panen Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, dan kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.